Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya adalah Daniel Aziz Pambudi, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Tapeniswa Yogyakarta, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Saya adalah mahasiswa KKN atau kuliah kerja nyata di Dusun Pelemlor, Kelurahan Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya dari Padepokan 050 dengan dosen pembimbing lapang yaitu Pak Adia Adi Prabowo. Saya akan menjelaskan program kerja individu saya, yaitu yang berjudul Penyuluhan Hama dan Penyakit pada Tanaman Pertanian adalah sebagai berikut. Ya, penyuluhan hama dan penyakit pada tanaman pertanian. Hama dan penyakit tanaman dalam dunia pertanian itu merupakan salah satu cekaman biotik yang menyebabkan kesenjangan hasil antara potensi hasil dan hasil aktual, dan juga menyebabkan produksi tidak stabil. Di Asia Tenggara, senjang hasil tersebut disebabkan oleh penyakit sebesar 12,6% dan hama adalah 15,2%. Sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa itu hama dan penyakit pada tanaman. Hama adalah organisme pengganggu tanaman atau OPT yang menimbulkan kerusakan secara fisik akibat dari semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian. Sedangkan penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Hama dan penyakit pada tanaman itu ada beberapa contoh. Itu menurut musim kemarau, hama dan penyakit umumnya timbul berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu seperti tikus dan walang sangit. Sedangkan pada musim penghujan, itu adalah hama dan penyakit yang biasa timbul adalah tikus, worm coklat, penggerek batang, penyakit tungro, blas, hawar daun, bakteri, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Kemudian hama dan penyakit pada tanaman yang dibiarkan terus-menerus akan mengganggu tanaman inang atau bisa menyebabkan kematian. Untuk itu perlu dilakukannya pengendalian. Tindakan pengendalian itu adalah salah satunya adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan hama dan penyakit agar tidak mengganggu tanaman pertanian. Kemudian dilakukan pada waktu yang tepat sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat. Kemudian ada beberapa teknik pengendalian hama dan penyakit pada tanaman pertanian. Antara lain adalah preventif. Preventif yaitu pengendalian melalui upaya-upaya pencegahan seperti pembersihan lahan dari hama atau penyakit sebelum bercocok tanam. Kemudian pengendalian secara fisik atau mekanis, yaitu pengendalian hama dan penyakit dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan atau pemangkasan, kemudian penggenangan, pembakaran, dan penggunaan plastik mulsa. Selanjutnya adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi yaitu menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi yaitu menekan populasi hama dan penyakit dengan musuh alami seperti insekta, fungi, ternak, ikan, dan sebagainya. Ya, adapun teknik pengendalian pada tanaman hortikultura, salah satunya adalah pemanfaatan nematoda sebagai pengendali hayati hama tanaman hortikultura. Kenapa harus menggunakan NEP atau nematoda? Yaitu karena penggunaan herbisida sintetis menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan. Hal tersebut mendorong untuk menghemat inovasi pengendalian hama secara hayati, yaitu pemanfaatan nematoda patogen atau NEP. Sebagai pengendali hayati dapat menekan populasi hama. Di sisi lain juga tidak terdapat residu bagi lingkungan sekitar.
Dan beberapa hama yang menyerang tanaman hortikultura antara lain adalah ulat geraya, ulat daun kubis, kemudian ulat bawang, hama ulat kentang atau ulat buah tomat. Kemudian metode perbanyakan nematoda, yaitu ada salah satunya adalah in vivo, yaitu menggunakan larva serangga. Di antaranya ulat Hongkong, ulat bambu, dan ulat jagung. Yang kedua adalah in vitro. Jenis nematoda entomopatogen yang pertama adalah Steinernema sp, yaitu bersimbion dengan bakteri Caenorhabdus sp. Yang kedua adalah Heterohabditis sp, yaitu bersimbion dengan bakteri Potorhabdus sp. Nah, itu adalah teknik pengendalian tanaman pada tanaman hortikultura. Terima kasih telah menyimak atau mendengarkan presentasi dari saya. Ada catatan penting, yaitu saat pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengendalian hama dan penyakit tanaman itu sebaiknya dilakukan secara ramah lingkungan, karena ketika kita menggunakan zat kimia yang terus-menerus akan berdampak pada lingkungan sekitar, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Maka dari itu, untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman, saya sarankan yaitu menggunakan ramah lingkungan. Seperti contohnya tadi adalah pada teknik-teknik pengendalian dan contoh dari tanaman hortikultura, yaitu pada nematoda. Seperti itu. Sekian dari saya, Daniel Aziz Pambudi. Salam dan bahagia.